Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya dengan materi pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, adapun kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, jadi setelah melihat, menonton, dan mengamati video ini, kalian sebagai peserta didik mampu mengenal bentuk pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi kalian diharapkan mampu mengenal bentuk pertidaksamaan linear satu variabel dan mampu membentuk model matematika berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke materi. Nah, di sini sebagai pengenalan, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat aturan-aturan sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama, siswa yang ikut pembelajaran remedial adalah siswa yang nilainya kurang dari 6. Berapakah nilai minimal seorang siswa tidak mengikuti pembelajaran remedial? Nah, untuk yang kedua, kecepatan maksimum kendaraan ketika melewati jalan raya di depan sekolah adalah 30 km per jam. Berapakah kecepatan maksimal kendaraan yang diperbolehkan? Apakah mengendarai motor dengan kecepatan 40 km per jam diperbolehkan? Nah, dari dua teks ini, di sini kita bisa melihat ada kata kurang dari, minimum, maksimum. Nah, kira-kira apa maksud dari kata dan pada naskah ini? Oke, kita simak penjelasan berikutnya. Nah, di sini ada pengertian pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, pertidaksamaan linear satu variabel adalah pertidaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel dan berpangkat 1 serta menggunakan tanda ketidaksamaan. Jadi pertidaksamaan itu menggunakan tanda ketidaksamaan, jadi tidak sama dengan. Nah, seperti tadi pada naskah sebelumnya, di situ ada kurang dari, ada maksimum, ada minimum, jadi tidak ada kalimat sama dengan. Nah, oke. Selanjutnya, bagaimanakah tanda ketidaksamaan itu? Nah, kita lihat pada tabel ini. Di sini ada persamaan, ada pertidaksamaan. Nah, untuk persamaan sudah kita pelajari pekan lalu pada persamaan linear satu variabel. Nah, jadi tandanya itu adalah memiliki tanda sama dengan, seperti ini. Nah, untuk di pertidaksamaan, di sini tidak ada tanda sama dengan, adanya tanda seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya, apa maksud dari tanda seperti ini? Oke, next ya. Nah, di sini ada simbol pertidaksamaan, ada 4 simbol. Nah, masing-masing simbol itu artinya sudah dijelaskan di tabel ini ya. Nah, di sini ada simbol yang ini dengan artinya yaitu kurang dari, jadi kurang dari. Nah, untuk yang ini simbol lebih dari. Nah, untuk yang ini ada tanda kurang dari, kemudian ada tanda garis di bawahnya, itu artinya kurang dari atau sama dengan, atau biasa juga disebut dengan tidak lebih dari atau paling banyak. Nah, untuk yang ini ada tanda lebih dari, kemudian ada tanda garis di bawahnya, artinya yaitu lebih dari atau sama dengan. Nah, biasa juga disebut dengan tidak kurang dari atau paling sedikit. Selanjutnya, nah, garis bilangan pertidaksamaan. Jadi di persamaan itu kita biasa lihat garis bilangannya ya. Sekarang untuk pertidaksamaan itu ada garis bilangannya juga. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada X besar sama dengan 2. Jadi nilai X itu lebih besar atau sama dengan 2. Jadi kalau kita mengatakan nilai X itu lebih besar atau sama dengan 2, maka nilainya ke kanan ya. Nah, kemudian di sini ada X lebih besar dari 2. Nah, sama nilainya juga bilangannya ke kanan.
Nah, sekarang yang membedakan di sini ada tanda bulat penuh. Nah, di sini ada tanda bulat tengahnya kosong. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan tandanya seperti ini? Nah, kita lihat di sini ada X besar sama dengan 2. Di sini X besar dari 2. Jadi di sini ada yang menyatakan X besar sama dengan. Jadi 2-nya masuk. Oh, di sini salah ya, di sini 2 bukan minus 2. 2-nya masuk sebagai anggota himpunannya. Nah, untuk di sini X lebih dari 2. Jadi X-nya itu lebih dari 2. 2-nya tidak masuk. Jadi di sini tandanya lingkaran tidak penuh. Nah, begitupun untuk yang ini X kecil sama dengan 2. Jadi nilainya ke kiri pada garis bilangan. Nah, ini X kecil dari 2. Nah, sama juga ke kiri, tapi yang membedakannya yaitu ada tanda bulat penuh dan ada tanda bulat di tengahnya kosong. Nah, yang membedakannya sama seperti tadi, ini ada tanda kecil sama dengannya. Nah, ini untuk yang ini hanya tanda kecil dari. Nah, untuk lebih jelasnya di sini untuk tanda atau notasi bulat kosong itu menyatakan titik tersebut tidak termasuk dalam anggota himpunan selesaian. Nah, seperti ini. Di sini titik 2, nilai 2 itu tidak termasuk dalam anggota himpunan penyelesaian karena di sini pertidaksamaannya menyatakan X itu lebih dari 2. Nah, sedangkan untuk yang lingkaran penuh, titik tersebut termasuk dalam anggota himpunan selesaian. Nah, di sini X besar sama dengan 2. Jadi 2-nya masuk, besar sama dengan. Jadi 2 itu masuk sebagai anggota himpunan selesaiannya. Nah, selanjutnya notasi interval dan notasi pembentuk himpunan. Nah, di sini ada pertidaksamaan X kecil sama dengan 3. Nah, di sini ada garis bilangannya, X itu kecil sama dengan 3. Jadi, tanda panahnya ke kiri, arahnya ke kiri karena lebih kecil. Nah, kita lihat di sini ada lingkaran penuh yang menandakan bahwa 3 itu masuk dalam himpunan penyelesaian. Nah, selanjutnya untuk notasi intervalnya. Nah, di sini kenapa menggunakan kurung siku? Karena di sini kita lihat 3-nya itu masuk sebagai anggota himpunan. Jadi di sini untuk batas atasnya menggunakan kurung siku. Nah, untuk batas yang di kiri yang di bawah itu kan tak hingga, nilai bilangannya itu tak hingga, maka di sini menggunakan kurung biasa. Nah, untuk notasi pembentuk himpunannya sudah dipelajari pada himpunan, pada materi pembelajaran himpunan. Jadi untuk himpunan itu biasanya kita menggunakan tanda kurung kurawan. Jadi di sini ada X di mana X kecil sama dengan 3. Nah, selanjutnya untuk contoh soal. Suatu bilangan M ditambah 5 hasilnya lebih dari atau sama dengan minus 7. Jadi ada bilangan M ditambah dengan 5. Nah, di sini ada M tambah 5. Nah, hasilnya itu lebih dari atau sama dengan minus 7. Jadi kita pakai tanda lebih dari yang seperti ini. Kemudian karena ada kata atau sama dengannya, maka ada garisnya di bawah. Nah, di sini minus 7. Oke. Kalian ingin menentukan nilai Y sedemikian sehingga luas jajar genjang di samping tidak lebih dari 40 satuan luas. Nah, ini ada gambar jajar genjangnya, ada alasnya 5 dan tingginya Y tambah 7. Nah, kita lihat, diketahui alas jajar genjang adalah 5 satuan. Tinggi jajar genjang adalah Y tambah 7 satuan. Luas jajar genjang yang diminta tidak lebih dari 40 satuan luas. Jadi luas jajar genjang yang diminta tidak lebih dari 40 satuan luas. Nah, kira-kira bagaimana cara menentukan nilai Y-nya?
Nah, kita masukkan dulu rumusnya. Jadi rumus luas jajar genjang itu alas kali tinggi. Nah, perhatikan luas jajar genjang yang diminta itu tidak lebih dari 40 satuan luas. Jadi kita pakai tanda kurang atau sama dengan 40. Selanjutnya kita substitusi nilai yang diketahui. Nah, di sini ada alasnya 5 dan tingginya Y tambah 7 kurang dari dan sama dengan 40. Nah, selanjutnya kita operasikan sesuai dengan operasi aljabar. Jadi ini dikali masuk 5 kali Y 5Y 5 kali positif 7 positif 30 5 kecil sama dengan 40. Jadi pertidaksamaan dari masalah di atas adalah 5Y ditambah 35 kecil sama dengan 40. Oke, contoh selanjutnya. Di sini gambarkan himpunan selesaian dari pertidaksamaan Z besar dari minus 8 dengan garis bilangan dan tentukan notasi intervalnya. Ya, jadi di sini ada garis bilangan. Z itu besar dari minus 8. Jadi arahnya ke kanan karena besar dari. Nah, di sini menggunakan tanda atau notasi bulat. Nah, tengahnya kosong. Kenapa? Karena di sini nilainya lebih dari. Jadi lebih dari itu berarti minus 8-nya tidak masuk sebagai anggota himpunan. Nah, kemudian untuk notasi intervalnya yaitu ada tanda kurung biasa minus 8, tak hingga dan kurung biasa. Jadi untuk batas kirinya, batas bawahnya itu minus 8 karena Z-nya kan besar dari minus 8. Nah, mengapa di sini pakai kurung biasa? Karena minus 8-nya itu tidak masuk sebagai anggota himpunan. Nah, untuk yang batas kanannya itu tak hingga karena nilai anggota himpunannya ke kanan tak hingga. Nah, kan besar sama dengan minus 8. Nah, kita ketahui bahwa kalau menyatakan Z itu besar dari minus 8, maka ke kanannya itu tidak diketahui sampai mana batasnya. Jadi kita tulis tak hingga. Oke, untuk materi pertidaksamaan linear satu variabel hari ini cukup sampai di sini ya. Terima kasih sudah menyimak videonya dengan baik. Semangat belajar.